berapa tahapan sih proses pengolahan TBS ini hingga mencapai menjadi minyak ini? Tahapan intinya itu ada 6, mulai dari pemilihan TBS, kemudian yang kedua tahap perebusan, ketiga tahap pemisahan antara buah dengan ganjangan, tahap keempat itu pengepresan. Pengepresan itu di sana kita memisahkan antara mana nat, kemudian mana CPO. Nah, jadi di tahapan itu yang nat itu masuk ke stasiun kernel, di sana lah nanti diolah nat tersebut menjadi, ada yang cangkang, ada yang menjadi inti. Di sana dia stasiun kernel. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu masuk ke stasiun klarifikasi. Di stasiun klarifikasi itu kan dia pemisahan antara minyak, kotoran, dan air. Jadi yang kotoran itu dan air itu yang masuk nanti ke limbah. Jadi yang minyak itu yang masuk ke storage tank atau tangki penimbunan limbah. Itulah yang diolah menjadi CPO. Selain CPO, ada yang jadi minyak PK, tapi tidak di pabrik kita ini. Itu sudah ada namanya nanti dia pabrik pengolahan inti sawit. Nah, di sana lagi yang mengolah inti tersebut menjadi CPKO, crude palm kernel oil. Jadi kalau di sini kita hanya sampai PK aja atau palm kernel yang kita olah sama CPO. Selainnya itu semuanya itu ada di pabrik, beberapa pabrik dari yang lain yang bisa mengolahnya itu menjadi beberapa barang produksi seperti minyak goreng, tega, sabun. Artinya bahan baku mentah aja bang ya, Iya. yang didistribusikan ke pihak lain ya? Iya, kita hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Hasil presennya itu menjadi limbah sebagian itu yang airnya. Airnya tadi, karena kan saat kita olah itu kan dia tidak murni jadi CPO. Jadi air tersebut itulah yang sebagian kita buang ke limbah. Karena saat perebusan kita kan juga memerlukan air. Saat ini rasa was-was kita ini adalah mulai dari persaingan semakin tinggi karena berbeda PKS waktu itu kan masih bisa kita hitung yang berdiri di apa. Kalau sekarang sudah seperti menjamur PKS ini. Yang pembelian TBS itu kan terkadang kurang sehat. Jadi karena apa? Ya kita membutuhkan material untuk mengolah. Terkadang hitungan mereka kan tidak pun untung, tetapi tidak menutupi biaya pengolahan harus dikerjakan daripada rugi. Karena apa? Pekerja tidak bekerja masih juga salah alasannya terkadang dengan PKS yang besar. Karena apa? Mereka memiliki banyak PKS yang banyak di sini yang kurang, bisa PKS yang lainnya menopangnya. Kemudian PKS swasta seperti yang kecil, jadi kita hanya satu kan. Yang paling bisa kita lakukan adalah pendekatan persuasif kepada langsung petani. Kontrak kita seperti sekarang yang sedang berjalan ini, kita nanti adakan penawaran pembelian penjualan CPO kepada mereka. Karena pemerintah juga kan ada yang namanya setiap hari Senin sampai Jumat, kalau hari kerja untuk hari tanggal merah ada namanya tender KPB. Tender KPB yang di sana sudah dibuat harga pembelian CPO. Jadi itu yang berlaku buat sistem kontrak itu tergantung kuantiti bang. Kalau kuantiti kita di angka 300-an itu paling di 8 hari. 8 hari saja ya, seminggu lebih ya. Tapi dia kalau di angka 500 bisa di angka di 12 hari. Dia bisa sampai 1 bulan 30 hari itu
di 2000 ton. Makanya kita harus membaca market harian itu kan ada yang di aplikasinya yang bisa dibaca setiap hari, sama feeling kita. Karena feeling ini bisa menerka hari, tapi kan kebijakan-kebijakan kan ya pemerintah, kemudian kebijakan politik dari luar itu kan mengaruhi harga. Ngaruh ya. Yang kita lihat saat ini adalah kebijakan pemerintah dan politik di luar sana yang jadi yang berhubungan dengan CPO, nah itu mempengaruhi harga. Ini gimana nih harapannya kepada pemerintah tentang harga CPU nih? Ya, harapan kita sama pemerintah, mereka bisa tetap menjaga stabilitas harga penjualan CPU ini, agar nantinya ekspres kecil seperti kami ini tetap bisa eksis. Harga itu tetap berpihak kepada kita. Yang namanya pengolahan ini, kalau mereka lost control, pasti efeknya barang yang kecil ini. Maunya pemerintah memperhatikan pengusaha tegas kecil seperti kami, karena walaupun saat ini seperti ini keadaannya, mungkin kedepannya dari pemerintah punya solusi yang bisa tetap menjaga stabilitas harga CPO dan bagaimana supaya CPO ini bisa mengangkat harkat dan martabat para petani sawit Indonesia. Itu apa sih dampaknya kalau ada kenaikan dan turunnya harga CPU itu terhadap PKS seperti ini? Nanti dampaknya kita kan di pembelian material. Karena apa? Saat ini kita kontrak harganya 14.500. Iya. Besok kontrak tahu-tahu harga 14.400. PKS yang lain buka kontrak saat harga yang tinggi. Nah, jadi mereka dari harga ini bisa mensuplai pembelian TBS itu di angka 60. Kita kan jelasnya berbeda harga, pembeliannya udah 60 perak. Ya petani kan dia nggak mau tahu kita tender harga berapa. Yang dia tahu harga saat itu harga PKS si A sekian, harga PKS si B sekian. Dia pasti memilih ke tempat yang lebih tinggi harganya. Itulah yang sekarang sering jadi kendala di kita PKS ini. Makanya kalau bisa adanya keseragaman harga, jadi kalau bisa pemerintah turun tangan agar penetapan harga-harga itu di daerah-daerah itu bisa sama. Ya, sampai saat ini sebenarnya harga itu harusnya ada ketetapan dari dinas pertanian. Itu yang kita harapkan, jadi keseragaman harga itu dalam 1 minggu itu bisa harga pembelian hari ini harus sekian. Kalau standar harga sekarang ini mengacu kepada apa? Ya, ini saat ini memang mengacu kepada harga CPO. Kalau saat ini kan kita kan menunjukkan harga KPB. KPB itu adalah nasional. Nasional. Iya. Pada saat ini yang kita tender itu yang kita baca setiap harinya itu adalah harga SCC atau yang disetujui pembelian CPO hari ini harga sekian. Sampai saat ini itu yang kita tahu. Senin sampai Jumat yang biasanya launching harga KPB. Harga nih sudah kita bilang itu sudah lumayan sangat tinggi, tapi harga CPO pun tinggi, harga pembelian TBS pun juga tinggi. Yang kita takutkan kalau seperti ini, PKS pun sudah semakin banyak. Tara, bahkan juga